Sudah, nak, tidak apa-apa. Ini bolamu. Lain kali saat menyeberang jalan, harus hati-hati ya, mengerti? Mengerti. Pergilah. Ada apa ini? Pak, tolong pesankan saya nasi goreng 1 porsi. Dibungkus. Sebentar lagi matang ya. Astaga, ini... Bukankah ini Ketua Asosiasi Kuliner Nasional? Chu Qian, Ketua Chu? Iya benar. Mengapa dia ada di sini? Papan nama Anda ini ternyata memang sesuai sekali dengan kenyataannya. Kalau begitu, tolong Pak, buatkan saya semangkuk nasi goreng Dewa Masak. Saya dengar Ketua Chu sangat memilih soal makanan. Makanan seenak apapun, dia hanya mencicipi maksimal 3 suap. Oleh karena itu, di kalangan mereka, dia mendapat julukan Chu Sanko. Makanan di restoran biasa, jika bisa dicicipi olehnya, 1 suap akan menjadi sangat terkenal, 2 suap akan menjadi sangat kaya, 3 suap akan melegenda. Tokoh penting seperti itu, mengapa mau makan di warung pinggir jalan? Iya benar. Ya ampun. Nasi gorengmu sudah siap. Terima kasih. Cepat makan dan pergi. Jangan menghalangi saya berbisnis. Saya tidak salah lihat kan dia? Dia benar-benar menghabiskan seluruh semangkuk penuh nasi goreng. Dimakan sampai habis. Masih selezat dulu. Siapa sebenarnya dia? Sudah, makanannya sudah habis. Ketua Chu pasti sibuk. Jadi saya tidak akan mengganggu Anda. Tunggu, apakah Anda tahu bahwa orang-orang dari Federasi Kuliner Internasional sedang berkeliling menantang dalam lomba memasak? Sudah banyak restoran yang mereka kalahkan dan terpaksa tutup. Jika kita hanya berdiam diri, dunia kuliner Daxia akan dalam bahaya. Pisau Dewa Masak Anda, saya bawa hari ini. Saya ingin meminta Anda, mantan Dewa Masak, untuk kembali dan memberi pelajaran kepada orang-orang asing itu. Saya tidak tertarik dengan hal mencari keributan. Dulu, dengan keahlian memasak Anda memenangkan kompetisi kuliner internasional dan dinobatkan sebagai Dewa Masak. Namun saat berada di puncak ketenaran tiba-tiba menghilang, tanpa jejak. Lucy, juri utama kompetisi itu, telah mencari separuh dunia hanya untuk mencicipi masakan Anda lagi. Bagaimana dia bisa menyangka bahwa Anda sekarang terlihat begitu menyedihkan? Itu semua hanya kenangan masa lalu. Saat ini, saya hanya ingin bersama putra saya menjalani hidup yang tenang. Ketua Chu, jika Anda benar-benar ingin melawan orang-orang asing itu, carilah orang lain yang lebih hebat. Anda... Baiklah. Jika Anda berubah pikiran, hubungi saya kapan saja. Kau, restoran putra Anda, didatangi sekelompok orang asing yang bikin onar, cepat kembali. Dan lihatlah. Ada perkelahian. Cepat lari, ada perkelahian. Ada perkelahian, cepat lari. Hentikan apa yang kalian lakukan.
masih bisa makan di kandang babi ini? Apakah orang-orang Daxia kalian semua babi? Anda ini orang asing dari mana? Berani-beraninya membuat onar di restoran kami? Restoran? Haha, di negara saya, tempat yang penuh sampah di atas meja tidak akan pernah disebut restoran. Anda? Siapa Anda sebenarnya? Master Doug, Ketua Federasi Makanan Internasional. Anda ini siapa? Berani-beraninya tidak menunjukkan rasa hormat kepada beliau? Master Doug? Anda adalah koki yang keahliannya sudah mencapai puncaknya, hanya selangkah lagi menjadi dewa masakan? Koki terkenal dari Amerika Serikat? Hahaha, Anda tahu nama saya? Anda lumayan berpengetahuan. Master Doug, sebagai koki terkenal dari Amerika Serikat, mengapa harus mempersulit restoran kecil seperti kami? Restoran yang tidak bisa membuat makanan enak seperti kalian, pada dasarnya tidak perlu ada. Sebelum saya datang, saya menantang 99 restoran besar dan kecil di Daxia, dan tidak pernah kalah. Hahaha, kalian adalah yang ke-100. Kalian datang untuk menantang? Bertarung? Jika Anda tidak berani menerima tantangan, langsung saja menyerah, tutup toko. Itu juga pilihan yang bagus. Lagi pula, babi-babi Daxia, kalian semua adalah sekelompok orang bodoh yang tidak punya nyali. Sungguh keterlaluan. Apa Anda pikir di Daxia tidak ada orang yang mampu? Baik, saya akan melawan kalian. Direktur Gau, kita benar-benar tidak bisa bertanding. Bahkan restoran bintang 5 pun kalah. Jika tempat kecil seperti kita ini melawan mereka, itu sama saja mencari penghinaan. Tetapi, Nah, jangan takut. Lawan mereka. bukan? Ayah, apa yang ayah lakukan di sini? Tenang saja, Xiao Yun. Hari ini ada ayah. Biarkan sekelompok orang asing yang merasa paling benar ini melihat kemampuan Daxia kita. Ayah bicara omong kosong apa? Ayah hanyalah pemilik warung kecil, penjual nasi goreng di pinggir jalan? Kemampuan apa yang ayah punya? Bukan? Hahaha. Aku kira dia memanggil master yang hebat. Ternyata hanya koki liar, penjual nasi goreng di pinggir jalan. Hahaha. Kenapa dengan nasi goreng? Aku juga bisa membuat nasi goreng yang lezat. Nak, hari ini aku akan menunjukkan keahlianku padamu, agar kamu tahu bahwa dulu aku... Sudahlah ayah, aku sama sekali tidak tertarik. Di mana ayah dulu berjualan nasi goreng? Aku mohon ayah pertimbangkanlah. Kumohon, jangan membuat malu di sini ya. Apa benar-benar mau menyerah? Tidak boleh. Ayahmu ini setidaknya adalah dewa masakan. Kamu sebagai anak tidak boleh kehilangan harga diri orang Daxia. Baiklah. Ayah adalah dewa masakan. Ayah membuka kedai nasi goreng dewa masakan di pinggir jalan. Ayah benar-benar menganggap diri ayah dewa masakan? Aku memang dewa masakan. Saudara-saudara sekalian, meskipun ayahku sering berbicara berlebihan, tetapi ada satu hal yang dia katakan benar. Kita orang Daxia tidak boleh kehilangan harga diri. Jika mau bertanding, ayo kita bertanding. Siapa takut? Katakan, ayah ingin bertanding apa? Kompetisi memasak, tentu saja rasa yang menentukan kemenangan dan kekalahan. Oleh karena itu, aku secara khusus mengundang juri profesional kelas internasional. Dia adalah Nona Lucy. Lucy? Saudara-saudara, Nona Lucy adalah juri utama lomba dewa masakan yang lalu. Selera beliau, saya rasa tak seorang pun dari kalian yang hadir di sini akan meragukannya, bukan? Benar-benar beliau, Lucy, kritikus lidah dewa yang dijuluki itu, yang wajahnya selalu terpampang di sampul berbagai majalah kuliner. Soal penilaian makanan, saya rasa hanya Ketua Chu dari Asosiasi Kuliner, negara kita yang bisa menandinginya. Karma masa lalu, akhirnya datang juga. Dalam pertandingan ini, saya akan menentukan 5 jenis bahan sebagai tema. Kalian bebas memasak apapun. Pemenang yang berhasil meraih 3 babak kemenangan lebih dulu. Jika kalian kalah, tutup toko dan hentikan usaha restoran kalian, lalu serahkan saja restoran ini. Jika saya yang kalah, saya tidak akan menginjakan kaki lagi di dapur seumur hidup. Kalian tenang saja. Sebagai dewa lidah, aku pasti akan memberikan penilaian yang paling adil. Cepatlah, segera mulai. Kalian semua sampah. Sudah membuang banyak waktuku. Siapkan bahan-bahan. Jangan biarkan orang-orang asing ini meremehkan kita. Hono-kun, beritahu Aken untuk siapkan bahan-bahan masakan. Mari kita bermain-main dengan babi-babi Daxia ini.
Punggung orang itu mengapa terlihat tidak asing? Guru Doug, Anda tahu siapa orang itu? Dia hanyalah koki bau yang menjual nasi goreng di pinggir jalan. Kenapa, Nona Lucy, Anda mengenalnya? Penjual nasi goreng di pinggir jalan itu? Mungkinkah aku salah mengenali orang? Aku adalah dewa kuliner dari negara Wo, Ono Saburo. Kalian siapa yang mau bertanding melawanku? Tuan Zhang, kepiting raja adalah keahlian utama Anda. Pertandingan ini, aku mohon pada Anda. Direktur Gao, jangan khawatir. Kaki kepiting bawang putih selalu menjadi andalan kita. Jika kita benar-benar harus bertanding, kita pasti tidak akan kalah. Semangat! Mengapa dia belum bergerak? Tunggu, dia sedang menunggu waktu terbaik. Sepertinya koki terkuat dari negara Wo ini punya kemampuan. Analisis yang sok serius? Seolah-olah Anda yang hanya juru masak nasi goreng bisa memahaminya. Jika Anda pamer di depan orang lain, sudahlah. Mengapa Anda pamer di depan putra Anda sendiri? Hei. Nah, saatnya tiba. Keahlian memotong ini memang luar biasa, tapi bukankah ini hanya kaki kepiting yang dipanggang dengan garam? Paling biasa, bahkan cara membuatnya tidak. Serumit Tuan Zhang, Sepertinya babak pertama ini kita kalah. makanannya bahkan belum selesai. Kenapa ayah bicara pesimis begitu? Atas dasar apa ayah memutuskan kalah menang? Teknik mengukus kepiting secara tradisional untuk membangkitkan rasa bahan akan dikukus dengan uap api besar, lalu menggunakan saus khusus untuk menambah rasa manis. Namun pada akhirnya, membuat daging kepiting kurang segar, sudah jelas hasilnya kalah kualitas. Ayah, ketika ayah menggoreng nasi biasanya, apakah ayah pernah melihat bahan-bahan mewah ini? Tuan Zhang di restoran kita adalah ahli memasak kepiting yang sangat disukai. Kepiting yang pernah ia kukus lebih banyak dari nasi yang ayah makan. Berani-beraninya ayah mengkritiknya. Bukankah itu hanya kepiting Raja Arktik? Aku beritahu ya, barang ini, dulu ayahmu ini. Sudah. Sebentar lagi makanan akan disajikan. Jika ayah mau membual, aku temani ayah kembali dan membual pelan-pelan, oke? Waktunya habis. Rasa ini memang pantas dijuluki dewa kuliner. Satu gigitan kecil daging kepiting ternyata menyembunyikan samudra. Sampah macam apa yang dibuat? Aku bahkan tak bisa makan sedikit pun. Apakah masakan Tuan Zhang seburuk itu? Bagaimanapun juga, dia adalah Dewi Lidah yang terkenal di seluruh dunia. Tentu saja standarnya akan jadi lebih tinggi. Kenapa? Apa yang salah dengan masakan saya? Metode tradisional mengukus kepiting untuk membangkitkan rasa bahan. Metode tradisional mengukus kepiting untuk membangkitkan rasa bahan, Menggunakan uap air mendidih dengan api besar, uap air mendidih, lalu ditambahkan saus untuk rasa manis dan lembut. Sama persis dengan yang dikatakan ayah. Sekarang kau percaya ayahmu kan?
Pada akhirnya itu membuat daging kepiting kehilangan kesegaran, tergolong dalam kualitas yang rendah. Masakan seperti ini tidak masalah jika disajikan untuk orang biasa, tapi menyajikannya kepada saya untuk dicicipi. Apakah Anda ingin mengotori lidah saya? Baiklah. Meskipun masakan yang aku buat ada cacatnya, tapi aku tidak percaya kaki kepiting yang bahkan tidak diberi saus ini. Selezat apa sih rasanya? Kau pasti berbohong. Enak sekali. Kenapa bisa sesegar ini? Karena pisaunya. Pisau? Sebelum memotong kepiting, dia mendinginkan pisaunya dengan es, menggunakan momen ketika bilah pisau mencapai titik dingin untuk mulai memotong kepiting. Dengan demikian, menjaga kesegaran daging kepiting itu, meskipun sudah diolah dengan garam panggang, rasanya seperti masih segar. Oh, begitu. Tunggu dulu. Ayah tahu semua ini dari mana? Jika aku tidak tahu hal-hal seperti ini, apakah aku masih pantas disebut dewa masakan? Mulai lagi. Ayah, kapan ayah bisa mengubah kebiasaan suka membual itu? Lalu perasaan seperti berada di lautan itu? Bagaimana ayah bisa melakukannya? Garam yang saya gunakan adalah garam laut. Ternyata ada cara seperti ini. Guru, saya mohon, biar saya cicipi sekali lagi. Tuan Zhang. Bagaimana? Cepat bawa dia ke rumah sakit. Cepat. Atas dasar apa kalian memukul orang? Hanya karena dia menyajikan sampah ini dan berani menantang kami, kalian di Daxia menganggap diri kalian pakar kuliner yang hebat dan mendalam, tapi pada akhirnya kalian seperti anjing, memohon belas kasihan kepada kami. Kalian menjijikkan. Kau? Sudahlah, pemenang sudah jelas. Aliansi Makanan Internasional memenangkan ronde pertama. Bahan untuk ronde kedua, ham Iberia. Aturan yang sama, kalian bisa mulai setelah siap. Siapa yang akan melawanku di ronde ini? Aku tidak percaya. Aku tidak bisa mengatasi orang-orang asing ini. Kami orang Daxia harus menggunakan pisau Daxia kami sendiri. Nona Lucy, tema yang ditetapkan adalah ham. Mengapa kau menyajikan sepiring telur? Hahaha, bahkan temanya saja salah. Kurasa kau, dewa kuliner, tidak lebih dari ini saja. Irisan daging ham yang dimasak diberi 8 jenis hasil bumi yang direbus hingga menjadi sup, tepat pada saat sup segar direbus, yang kemudian dikunci di dalam telur. Membiarkan panas sisa meresap sepenuhnya ke dalam cangkang telur. Sisa cairan telur barulah bisa menyempurnakan hidangan ini. Silakan Nona Lucy mencicipi. Cairan telur sepenuhnya mengaktifkan rasa ham dan hasil bumi pegunungan. Benar-benar sup di dalam telur di dalam sup. Sungguh membuat darah berdesir. Roti baguette yang dipanggang dengan mentega bawang putih, dipadukan dengan arugula dan ham, gaya barat yang otentik. Saya yakin ini pasti memuaskan selera Anda.
Memang ini adalah cara memasak yang otentik. Hahaha. Sayangnya kamu terlalu merasa pintar sendiri, memilih bagian daging pantat yang rasanya paling kuat, menyebabkan aroma daging dan aroma bawang putih berbenturan, membuat hidangan ini menjadi sampah. Bahkan kita tidak bisa membuatnya mencicipi hidangan ini. Sampah? Masakan yang kubuat adalah sampah? Bagaimana ini bisa terjadi? Bukan hanya kamu yang sampah, tetapi komunitas kuliner Daxia kalian semua. Semuanya sampah. Ronde ini, Aliansi Makanan Internasional juga menang. Bahan makanan untuk ronde berikutnya adalah merpati salju Tian Shan. Hahaha. Kalian sudah kalah 2 ronde berturut-turut. Apakah ronde ketiga yang menentukan ini masih perlu dilanjutkan? Menurutku, lebih baik sekarang kalian berlutut dan menyerah, dan mengakui bahwa semua kuliner Daxia adalah sampah, agar tidak membuang-buang waktu kami. Pertandingan belum berakhir, jangan terlalu senang dulu. Baiklah, kalau begitu babak selanjutnya, pecundang mana yang akan maju melawan kami? Hah? Aku sendiri yang akan melawanku. Xiao Yun, kau bukan lawan mereka. Pertandingan ini, biar ayah saja. Ayah, ini sudah saatnya. Kenapa ayah masih bercanda? Aku bukan lawan mereka, dan ayah yang cuma tukang nasi goreng memangnya bisa mengalahkan mereka? Astaga, apa yang kau katakan itu? Dengar ya, dengan kemampuan pas-pasan yang dia miliki, ayahmu ini mudah mengalahkan mereka hanya dengan menunjukkan satu keahlian. Percayalah pada ayah. Selama ini aku selalu menuruti setiap kenakalan ayah, tetapi pertandingan ini menyangkut hidup dan mati restoran. Ayah tidak boleh bertindak sembarangan. Seorang, singkirkan dia. Sebelum pertandingan selesai, jangan biarkan dia maju selangkah pun ke depan. Hei, Xiao Yun. Apa yang kau lakukan? Kalau ayah tidak maju, restoran ini benar-benar akan hilang. Mulai sekarang, Kau ketahuan ayah ya. Aduh, coba ayah lihat. Xiao Yun sayang, nanti jadilah dewa masak seperti ayah. Mengharumkan nama bangsa. Mau ya? ayah, tidak kusangka secepat ini, ayah sudah mulai membual. Karena aku sudah berjanji pada ayah untuk menjadi dewa masak, aku pasti tidak akan mengingkari janji. Anakmu akan membuktikan kepadamu dengan kedua tangan ini, aku bisa menjaga restoranku sendiri, dan mencapai puncak di jalur masak. Lepaskan. Xiao Yun, kamu tidak apa-apa? Onosaburo, kau sungguh keji. Aku protes. Dia curang. Protes tidak sah. Aku tidak melihat ada tindakan curang sama sekali. Koki yang bahkan tak bisa pegang pisau dengan benar, berhak apa untuk menjadi dewa masakan? Aku datang atas permintaan Guru Doug untuk mencicipi masakan Daxia, hanya demi bisa mencicipi lagi masakan dewa masakan misterius itu. Sekarang sepertinya juru masak di sini semuanya sampah. Dewa masakan itu juga sama sekali tidak ada di Daxia. Setelah kompetisi selesai, aku akan pergi dari sini dan mencari di negara berikutnya. Jika kau tidak bisa melanjutkannya, cepat menyerah saja. Jangan buang waktuku. Tunggu, aku masih bisa bertanding. Daxia belum kalah. Bawa ayahku keluar. Xiao Yun, lepaskan aku. Biarkan aku membantunya. Lepaskan aku. Ayah di sini hanya akan ganggu penampilanku. Hahaha, sampah yang bahkan tak bisa pegang pisau dengan benar. Kekuatan apa lagi yang bisa ditampilkan? Serahkan saja restoran itu baik-baik. Xiao Yun, biarkan aku yang maju. Aku takut. Aku akan menghancurkan restoranku sendiri dan menyerahkannya ke tangan asing. Tidak akan. Xiao Yun,
Xiao Yun. Xiao Yun. Xiao Yun. Bagaimana? Ayah, semua ini sudah berakhir. Tenang saja. Ada ayah di sini. Pertandingan ini masih jauh dari selesai. Bawa Xiao Yun turun. Orang negara, wo. Lawanmu sekarang adalah aku. Kau apakah dia benar-benar orang yang kucari? Koki liar tetaplah koki liar. Saat memasak, meja kompornya hampir terbalik. Hahaha. Dewa masakan saat itu hanya perlu satu hidangan untuk menaklukkan semua lawannya. Bagaimana mungkin dia bertindak sembarangan begini? Ternyata dia hanya mirip dengannya. Aku yang terlalu khawatir. Ayah, apa yang sedang ayah cari? Ini adalah kompetisi yang sangat penting. Bisakah ayah bersikap serius sedikit? Jangan konyol. Oh, hampir lupa. Ini restoran barat, ya. Tidak ada benda itu. Itu... Hei, kamu, segera pergi ke gerobak nasi gorengku. Ambil bungkusan yang kusimpan di dalam lemari. Yang paling dalam, bawakan padaku. Sudahlah, ikuti saja kata ayah. Siapa tahu benar-benar bahan premium. Cepat. Ayah, merpati salju Tianshan adalah bahan makanan kelas atas, tidak sama dengan bahan untuk masakan biasa ayah. Jika tidak dipotong dan dimasak, rasanya tidak akan meresap. Bukankah ini hanya membuang-buang bahan kelas atas? Babi hutan dari Daxia memang tidak bisa menikmati makanan lezat. Hahaha. Makanan masih dibedakan kelasnya. Asal rasanya enak, bukankah sudah cukup? Nah, perhatikan baik-baik. Ayah hanya akan mengajarimu sekali ini. Ternyata ada teknik memasak seperti ini. Hanya mencari perhatian, dibuat aneh-aneh. Bukankah ini hanya barbeque biasa? Kelezatan merpati salju terletak pada tekstur dagingnya yang lembab dan lembut. Sementara Anda punya ide gila, memanggangnya utuh, membuat bumbunya tidak meresap, merusak tekstur dagingnya, dan mengubahnya menjadi sampah. Tusuk daging yang harum sekali. Tidak perlu makan pun sudah tahu ini lezat. Ayah, Anda tidak berniat menggunakan seekor merpati utuh ini untuk berkompetisi dengan mereka, kan? Kenapa terburu-buru? Hidangan ini masih kekurangan satu bahan penting. Orang yang mengambil barang itu seharusnya sudah kembali, kan? Bahan apa yang Anda suruh ambil? Bahan tingkat apa yang bisa menjadi pendamping bagi merpati salju Tianshan?
barang. Saya sudah bawa barangnya. Bagus sekali. Lumpur? Ini yang kamu sebut bahan premium? Betul. Yang ini adalah bahan yang paling penting untuk hidangan ini. Tepat. Ini rasa yang kucari. Ayah, banyak orang yang melihat. Kamu tidak malu? Apa yang memalukan dari ini? Belajar yang benar dariku, anak bodoh. Ayah yang bodoh? Siapa sih yang kamu sebut bodoh? Ayah mengubah merpati salju yang harganya 200 juta rupiah per setengah kilogram menjadi ayam bakar pinggir jalan seharga 10.000 rupiah. Lalu ayah bilang aku bodoh? Selesai. Restoranku benar-benar tamat kali ini. Hei. Lihat, dia sudah mulai panik lagi. Belum tentu siapa yang akan menang dan kalah. Cukup, bawakan kedua hidangan itu. Aroma daging yang kental terus-menerus menghantam indera perasa, seolah membawa seseorang ke ketinggian puluhan ribu meter, terbang mengikuti angin. Ditambah lagi dengan pedasnya monster, daging burung dara yang meledak di mulut, sangat kuat dan berkuasa. Hidangan ini, melalui pembakaran api terbuka, dipadukan dengan monster yang terbaik, semakin meningkatkan daya gedor burung dara ini. Jika tidak, bagaimana caranya menaklukkan lidah Dewa Nona Lucy? Master Ono menghabiskan banyak usaha hanya demi menaklukkan lidahku ya. Nona Lucy, Anda berlebihan. Menyenangkan pelanggan adalah tugas utama seorang koki. Tidak seperti babi daksia tertentu, yang hanya bisa menyia-nyiakan semua bahan makanan. Sama sekali tidak memiliki etika profesional itu. Tugas utama seorang koki tidak pernah berarti merendahkan diri untuk menyenangkan hati siapapun, melainkan untuk menciptakan hidangan makanan lezat dan menaklukkan lidah pelanggan yang paling pemilih sekalipun. Anda ingin menggunakan makanan rendahan yang terbuat dari lumpur ini untuk menaklukkan lidahku? Apa lelucon ini? Aku sudah mencicipi makanan lezat dari seluruh dunia. Mengapa aku harus memakan sampah seperti buatanmu ini? Kurasa pertandingan ini berakhir sampai di sini saja. Tunggu, kita membandingkan rasa hidangannya. Jika tidak mencicipi, Anda tidak berhak berkomentar. Hal ini, bahkan bagi Anda yang memiliki lidah dewa, tidak terkecuali. Bahkan jika Anda hanya mencicipi satu suap, lalu menyatakan saya kalah, saya akan menerimanya dengan lapang dada. Anda ingin saya memakan sampah ini? Mimpi saja. Saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk menodai lidah saya. Apa yang Anda coba lakukan? Jangan mendekat. Minggir. Anda berani? Makan saja dulu baru bicara. Apa yang dia lakukan? Dia itu juri kelas dunia loh. Selesai. Toko kita benar-benar tidak punya tempat lagi di dunia kuliner. Kepala koki. Bagaimana? Lezat, bukan? Kenapa rasanya seenak ini? Bagaimana kau melakukannya? Itu saringan loh. Lubang-lubang pada saringan memisahkan api. Ini setara dengan puluhan kompor mini. Selain memanggang daging merpati, juga dapat memberikan tekstur yang tak tertandingi pada daging panggang. Benar-benar membuat orang ketagihan.
Hei, kepala koki, cepat lihat, juri makan dengan lahap sekali. Bagaimana mungkin ini terjadi? Hanya seekor merpati lumpur, dia benar-benar memakannya dengan nikmat. Sebagai seorang kritikus makanan, di depan banyak orang, ditaklukkan oleh makanan kelas bawah seperti ini, sungguh memalukan. Sialan, tidak bisa berhenti, sama sekali tidak bisa berhenti. Dia benar-benar menghabiskan satu piring penuh. Ayahku, seorang penjual nasi kotak pinggir jalan, ternyata bisa membuat masakan yang menaklukkan lidah dewa. Sepertinya pertandingan ini, kita punya peluang besar untuk menang. Nona Lucy, saya harap Anda mempertimbangkannya baik-baik sebelum memberikan suara. Jika orang-orang di dunia kuliner tahu bahwa Anda memberikan ulasan baik pada masakan rendah seperti burung, merpati yang dibuat dari lumpur, makanan jalanan ini, saya khawatir itu akan merusak reputasi lidah dewa Anda. Saya mengerti, saya akan memberikan keputusan yang paling adil. Lucy kecil, saya pergi sekarang. Lencana ini, jadikan saja ini sebagai kenang-kenangan untukmu. Pergi? Kenapa harus pergi? Hanya jika tetap di barat dan dicicipi oleh kita, orang-orang yang benar-benar mengerti makanan, barulah keahlian memasakmu dapat mencapai nilai tertingginya. Kamu salah. Nilai terbesar dari memasak adalah menciptakan kelezatan yang bisa dinikmati semua orang. Saya berharap saat kita bertemu lagi, kamu bisa menemukan niat awalmu dalam menilai makanan. Niat awal? Apa sebenarnya niat awal saya? Ronde ini, pihak Daxia menang. Nona Lucy, apa maksudmu? Apa kamu benar-benar tidak takut reputasimu hancur? Niat awal saya menjadi kritikus makanan hanya ingin memberikan apresiasi pada makanan sejati. Meskipun reputasi saya akan hancur, saya harus memberikan suara yang paling adil. Menang, kita menang. Tentu saja, ayahmu ini adalah dewa masakan. Mana mungkin bisa kalah? Kamu dewa masakan? Tidak mungkin. Dewa masakan yang dulu itu sikapnya ramah dan perhatian. Tidak sepertimu, kasar dan tidak sopan. Jangan berpikir karena kamu membuat hidangan yang enak, orang yang hanya menggoreng nasi kotak di pinggir jalan bisa seenaknya bicara besar dan menyamar sebagai idola saya. Orang memang selalu berubah. Percaya atau tidak, terserah padamu. Bisa membuat kelezatan seperti ini? Mungkinkah dia benar-benar dewa masakan bertopeng yang dulu itu? Guru Dag, saya tidak becus. Saya kalah dalam pertandingan. Dasar tidak berguna. Kau bahkan tidak sanggup mengalahkan si bodoh dari Daxia. Untuk apa aku membiayaimu kalau begitu? Pergi sana. Aken, kau maju. Aku akan kuliah Hoben. Lawan kalian berikutnya. Raja Kari dari negara Gajah Putih. Kabarnya, tingkat keahliannya itu adalah yang terbaik di seluruh dunia. Sepertinya ini akan menjadi sebuah pertarungan yang sulit lagi. Selanjutnya, akan diumumkan soal untuk babak keempat. Bahan untuk babak keempat ternyata hanyalah sebuah apel yang sangat sederhana. Ini adalah laboratorium Sio, varietas terbaru yang dikembangkan, apel berlian. Kualitas dagingnya 100 kali lipat lebih baik daripada apel biasa. Kulitnya sekeras berlian. Babak ini tidak hanya menguji keterampilan memasak, tetapi juga menguji kemampuan respons spontan kalian terhadap bahan yang tidak dikenal. Hanya dengan mencari cara untuk memecahkan kulit apel ini, kalian dapat menyelesaikan hidangan dengan sukses. Apel ini terlihat biasa saja. Apa benar sesulit itu?
Keras sekali. Pisau ini. Aduh. Bahkan pisau pun tidak bisa membelahnya, lalu bagaimana kita bisa memasak? Jika kau memang seorang dewa masak, selama kau mengeluarkan benda itu, bahan sekeras apapun tidak akan menjadi masalah. Tapi, apakah kau bisa mengeluarkannya? Ayah, biar ku bantu. Aku tidak percaya, aku tidak bisa mengatasi apel kecil ini. Sini. Hati-hati. Tidak bisa. Tidak bisa. Mustahil memecahkannya hanya dengan kekuatan kasar. Hei, cepat! Bawa mesin gerinda milik toko kita kemari. Nyalakan. Tidak apa-apa. Ayah akan mencari jalan keluarnya. Dasar bodoh kalian. Babi Daxia hanya membuang-buang tenaga sia-sia. Tanpa alat potong yang lebih keras dari berlian, mustahil kalian bisa memotong apel ini. Daripada membuang waktu menyindir di sini, lebih baik cari cara untuk mengiris kulit apel ini. Jika tidak, saat waktu habis, kita paling-paling hanya akan seri. Benar sekali. Kau pikir aku sama tidak kompetennya dengan babi Daxia seperti kalian? Apel berlian sepele ini bagiku sangat mudah diselesaikan. Ono-kun, bawa barang itu kemari. Ini adalah pusaka nasional negara Wo, pedang Kusanagi. Menurut legenda, pedang ini telah mengalahkan Yamata no Orochi. Tak kusangka, dia membawa pisau ini juga. Ini apa? Kekuatan sejati aliansi kuliner kami, mana bisa dibandingkan dengan babi Daxia seperti kalian? Dalam pertandingan kali ini, kalian pasti kalah. Bicara besar sekali, kupikir betapa hebatnya dia. Satu tebasan dan tidak terjadi apa-apa, masih saja mengejek kami. Bukankah ini juga... terbuka? Benar-benar terbuka. Lihat kan, inilah kekuatan aliansi kuliner. Kalian mau melawan kami dengan apa? Gawat-gawat. Awalnya aku kira tidak ada yang bisa memotongnya, setidaknya seri, sekarang semuanya hancur. Ayah? Apa ayah punya cara lain? Aku.
Ini restoran anak Gao, Tianyue, kan? Semoga aku tidak terlambat. Ini Kenapa? Menyerah? Memang benar-benar palsu. Bukankah kau bilang kau dewa masakan? Mengapa tidak kau gunakan pisau pemotong dewa masakan itu untuk memotong apel ini? pisauku sudah lama aku jual untuk uang. Kau jual? Itu adalah pisau pemotong dewa masakan, satu-satunya di dunia. Senjata tajam yang dibuat khusus untuk dewa masakan. Tidak peduli berapa harganya, itu benar-benar tidak bisa dibeli. Bagaimana mungkin kau rela menjualnya? Bahkan jika berbohong, harus ada batasnya. Karena aku memiliki sesuatu yang lebih penting untuk dijaga daripada pisau. Ayah, Kau tidak akan bisa menjaga apapun hari ini. Dasar sampah, buka matamu lebar-lebar dan lihat, waktu akan segera habis. Seorang penjual nasi goreng berani-beraninya mengakui diri sebagai dewa masakan, benar-benar berani sekali. Kurasa toko ini tidak perlu ada lagi. ayah, tidak apa-apa. Walaupun toko ini hilang, kita bisa memulai dari awal lagi. Sudah bagus kita bisa menang satu babak. Tidak peduli apa kata orang lain. Di hatiku, ayah adalah dewa masakan yang sesungguhnya. Aura ini, Ini, sungguh, pisau dewa menemukan pemiliknya. teman lama, sudah lama tidak bertemu. Pisau pemotong dewa masakan. Ini benar-benar pisau pemotong dewa masakan. Anda benar-benar dewa koki? Ada apa? Sekarang, Anda sudah percaya? Sepertinya di mata Nona Lucy, hanya dia yang dewa koki sejati ya. Saya, Jadi, Anda adalah dewa koki bertopeng yang menghilang secara misterius? Ayah tidak bohong. Anda benar-benar dewa koki. Kapan ayah pernah membohongimu? Ketua Chu, tolong Anda sendiri yang membawakan pisau itu ke sini. Saya dengar ada orang dari negara Wu yang mencari masalah dengan putra Anda. Saya pikir Anda mungkin membutuhkan pisau ini. Jadi saya langsung membawanya. Bagaimana? Saya tidak terlambat, kan? Tidak terlambat sama sekali. Anda datang tepat pada waktunya. Meskipun sudah bertahun-tahun lamanya memasak nasi goreng, keterampilan memotong Anda sama sekali tidak berkurang. Apakah ini pisau tebasan dewa koki? Mesin gerinda pun tak bisa memotongnya sedikit pun, tapi di tangannya, benda itu seperti apel biasa. Apel karamel. Hidangan ini adalah makanan khas dari Daxia kami. Apel karamel. Sebelum dimakan ini, ingat untuk mencelupkannya ke dalam air putih agar benang karamelnya mengeras. apel ternyata bisa dibuat seperti ini juga. Lapisan luarnya yang manis, dipadukan dengan buah yang asam manis, kombinasi yang keras dan renyah, membuat orang ketagihan, dan terus membuatmu ketagihan. Kepala koki. Lihat, lidah dewa hampir menghabiskan hidangan. Kita Memangnya kamu tidak tahu siapa dia? Dia itu ayahku, dewa masakan. Menaklukkan lidah dewa kecil, itu sih sangat mudah sekali. Aku akui, masakanmu masih enak, rasanya tidak berubah dari dulu. Namun, justru karena hal itulah, kamu rela merendahkan diri, menyia-nyiakan bakat memasakmu, pergi berjualan di pinggir jalan, itu malah membuatku semakin marah. Berjualan di pinggir jalan agar lebih banyak orang bisa makan hidangan enak. Bukankah itu hal yang baik juga? Jika aku tidak kembali berjualan, mungkin hari ini kamu tidak akan bisa mencicipi apel karamel yang selezat ini. Kenapa? Dulu kita sudah berjanji untuk tumbuh bersama dalam dunia kuliner. Kenapa kamu berubah menjadi seperti ini?
Apa kamu tahu apa yang sudah kamu lepaskan? Seharusnya kamu berdiri di bawah sorotan lampu ini, menjadi dewa kuliner yang dipuja dunia, bukan berdiri di sudut jalan, sebagai juru masak nasi goreng biasa-biasa saja. Setiap orang memiliki pilihannya sendiri. Menjadi orang seperti apa yang aku mau, itu adalah pilihanku sendiri. Selama bertahun-tahun ini, aku memang kehilangan banyak hal. Tetapi pada saat yang bersamaan, aku juga mendapatkan lebih banyak lagi. Pertandingan belum berakhir, Nona Lucy, sebaiknya lanjutkan mencicipi saja. Kari apel Tuan Aken itu meskipun lezat, tapi dibandingkan dengan manisan apel, masih kurang dalam hal lapisan rasa. Pertandingan yang keempat ini, pihak Daxia menang. Hahaha. Apa dia punya masalah mental? Sepertinya iya. Kalah pertandingan masih bisa sebahagia ini? Apa yang kau tahu, anak muda? Aku Doug belajar memasak sejak kecil. Melalui perjalanan ini, aku menjadi ketua kuliner internasional. Satu kakiku sudah menginjak batas dewa kuliner. Kali ini aku menjelajahi Daxia, membawa orang-orang untuk menantang dan berduel, hanya untuk mengambil langkah terakhir ini, yakni mencapai puncak dan diakui sebagai dewa. Dan kau, yang menang 2 babak berturut-turut melawan mereka, memanglah memiliki sedikit kemampuan, tapi di mataku, kau hanyalah orang tidak berguna yang memasak bekal makan siang selama belasan tahun. 2 hidangan ini seharusnya sudah batas kemampuanmu. Saudara-saudara sekalian, pertandingan terakhir ini, aku sendiri yang akan turun tangan. Aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku, menggunakan keahlianku yang paling utama dalam memasak, molekular gastronomi, untuk mengalahkanmu dan menjadi dewa kuliner yang baru dan dihormati semua orang. Nona Lucy, kau bisa umumkan bahan-bahan untuk pertandingan selanjutnya. Nona Lucy, apa maksudnya ini? Ini maksudnya apa? Saya sudah mempertimbangkan dengan cermat sebelum menetapkan bahan. Jika pertandingan ini masuk ke ronde kelima, itu berarti kemampuan memasak lawan tidak kalah dari Master Dog. Menghadapi koki sehebat ini, menetapkan bahan sudah tidak ada artinya lagi. Jadi saya memutuskan dalam waktu 30 menit, kalian bebas memilih makanan untuk membuat satu hidangan, dan saya yang akan melakukan pencicipan untuk menentukan pemenangnya. Sesederhana itu? Ada tambahan, karena Master Dog bermain tandang, demi keadilan, Master Dog dapat meminta pihak lain, yaitu kalian, untuk melarang penggunaan satu bahan. Keadilan macam apa ini? Kalau dia melarang kami menggunakan garam, apakah kami masih bisa memasak? Aturan tetaplah aturan. Jika kalian tidak terima, kalian bisa langsung mengaku kalah saja. Kau... Tidak apa-apa, Yun. Tidak peduli apa yang hilang. Kita tetap bisa menang. Baiklah. Katakan, apa yang ingin kalian larang? Awalnya dengan bahan yang ditentukan, kau masih memiliki sedikit peluang untuk menang, tetapi jika ditambahkan aturan ini, aku hanya perlu melarang bahan itu, dan kau pasti akan kalah. Minyak. Minyak. Mereka ingin melarang penggunaan minyak. Kalian orang Amerika Serikat bahkan tidak membiarkan minyak goreng lewat? Benar. Melalui 2 tantangan sebelumnya, saya menemukan kelemahan terbesarnya. Kelemahan? Mengapa saya tidak tahu apa kelemahan saya? Melalui 2 kompetisi sebelumnya, 2 hidangannya adalah burung dara panggang lumpur kuning dan apel karamel. Kedua hidangan ini, baik dipanggang maupun ditumis, tidak bisa lepas dari minyak. Pilihan seperti ini, dengan kebiasaan Anda berjualan nasi goreng di pinggir jalan, inilah kelemahan terbesar Anda. Kemampuan Anda dalam memasak tumis memang tidak menurun. Bahkan dalam hal ini saya merasa kalah. Tapi sekarang penggunaan minyak dilarang, Anda tidak bisa memasak tumis. Dengan apa Anda akan melawan saya? Hahaha. Siapa bilang saya hanya bisa menumis? Xiaoyun, pergi ambil semua bahan dari dapur restoran kita, keluarkan. Saya akan membuat sup 8 harta. Biarkan orang asing yang seperti katak dalam tempurung ini melihat keahlian memasak orang Daxia yang sesungguhnya. Baik. Ke dapur belakang, bawa semua bahan kemari. Mam, Kalian juga pergi ambil beberapa bahan kemari.
Ketua Chu, Anda dan ayah saya sudah lama saling kenal. Apa yang sebenarnya dia alami, sehingga dari dewa, masak yang terkenal di seluruh dunia, berubah menjadi pedagang kecil, yang berjualan di pinggir jalan sekarang? Ayahmu menjadi seperti ini. Semua karena kamu. Karena saya... Jadi, ini semua karena saya. Ayah saya menjadi penjual nasi goreng di pinggir jalan? Tepatnya, itu karena Anda dan ibu Anda. Saat itu tidak lama setelah ia menjadi dewa masakan, ibu Anda sakit parah. Suatu hari, ia tiba-tiba menemui saya membawa pedang dewa masakan. Saya bertanya mengapa ia menjual pisau itu. Bagaimanapun, itu adalah kehormatan yang hanya dimilikinya sendiri. Apa kata ayah saya? Ia berkata, istri saya sakit dan saya sungguh membutuhkan uang itu. Anda juga masih sangat kecil dan masih banyak kebutuhan uang di masa depan. Kehormatan pribadi tidaklah sepenting kebahagiaan sebuah keluarga. Saya pun membeli pisau itu. Sayangnya, ibu Anda tetap tidak tertolong. Ayah Anda sendirian membesarkan Anda dan menjadi seperti yang Anda lihat sekarang. Pemilik kecil warung nasi goreng. Saya baru tahu sekarang, ternyata ayah saya begitu menderita selama ini. Seandainya saya tidak ada, hidupnya pasti jauh lebih baik dari sekarang. Tidak. Justru saya berpikir, justru karena ada Anda, ia bisa melewati masa-masa yang paling sulit itu. Tidak kusangka ia memiliki masa lalu seperti itu. Sepertinya saya salah menilainya. Setelah pertandingan ini selesai, saya akan membawa ayah saya keliling dunia untuk benar-benar menikmati hidup dengan baik. Saya khawatir kalian yang kalah dalam pertandingan ini hanya pantas menjadi aib yang dikejar-kejar, hidup menderita. Anda, orang tua ini tidak memasak dengan benar. Apa yang Anda katakan di sini? Apa Anda pikir saya bertele-tele seperti kalian orang? Daxia, masakan saya sudah selesai sejak tadi. Semuanya sudah berakhir. Secepat itu? Aroma foie gras-nya begitu kaya. Sepertinya keahlian memasak Master Doug lebih baik dari sebelumnya. Saya sudah tidak sabar untuk mencicipinya. Apa masalahnya jika selesai duluan? Kita membandingkan rasa, bukan kecepatan. Masakan ayah saya pasti lebih enak daripada ceri busuk yang Anda masak itu. Saya sudah katakan semuanya sudah berakhir. Anda, apa maksud Anda? Ayah, Anda baik-baik saja? Ayah, Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Ya, ini ulahmu. Betul, ini saya. Lalu kenapa? Saya mengalahkannya, saya adalah dewa masakan berikutnya. Untuk mencapai tujuan saya tidak keberatan menggunakan sedikit trik. Salahkan saja karena kalian terlalu bodoh, tidak bisa mengetahui trik seperti ini. Dasar orang licik, meskipun kau menjadi dewa masakan, kau akan dicemooh oleh dunia. Master Doug, Anda sebagai master internasional, bagaimana bisa menggunakan cara tersembunyi seperti ini? Nona Lucy, saya sarankan Anda jangan ikut campur. Saya tanya, sesuai dengan kontrak yang kita sepakati, jika salah satu pihak tidak menyajikan hidangan selama pertandingan, bagaimana hasilnya harus ditentukan? Seharusnya pihak lain langsung diumumkan sebagai pemenang. Benar, begitulah seharusnya. Bekerja sama dengan patuh akan menguntungkan semua orang. Gelar dewa masakan, mana mungkin disematkan pada babi Daxia? Setelah hari ini, saya Dog adalah dewa masakan yang sebenarnya. Maaf, saya sudah menandatangani kontrak. Saya juga tidak punya pilihan. Kau dewa masakan palsu, kembali saja ke warung pinggir jalanmu. Saya Doug yang adalah dewa masakan sejati. Saya ingin bertanya, sepanjang hidupmu, apa makanan terenak yang pernah kamu makan? Kau berpura-pura apa? Pemenang sudah ditentukan? Nona Lucy, cepat umumkan hasilnya. Kami belum kalah. Tanganmu sudah terluka parah seperti itu, masih bisa memegang pisau dan memasak? Pisau ini, saya pegang untuk ayah saya. Sekalipun kamu bisa memegang pisau dan memasak, waktumu sudah habis. Menurut pengamatanku, sup itu
sudah menghabiskan semua bahan baku kalian. Jika kalian mau membuat yang baru sekarang, hahaha, sama sekali tidak akan sempat. Ayah, bagaimana ini? Dia benar. Sekarang hanya tersisa sisa-sisa potongan sayuran dapur, sama sekali tidak mungkin dibuat menjadi masakan. Xiao Yun, tenang saja. Soal bahan baku, ayah masih punya. Di toko sudah habis. Dari mana ayah mendapatkan bahan baku? Kamu lupa, gerobak nasi goreng ayah masih di luar. Masih ada sedikit bahan baku yang belum terpakai di dalamnya. Aduh, kenapa aku bisa melupakan hal itu? Cepat pindahkan bahan bakunya. Ayah, aku ikut. Hahaha. Hanya perjuangan terakhir babi Daxia saja. Bahan baku murahan di pinggir jalan. Masakan enak apa yang bisa dibuat? Mengalahkanmu lebih dari cukup. Ayah, semua barangnya sudah ada di sini. Tapi, benarkah ini bisa dibuat menjadi satu masakan? Ini sudah cukup. Waktu tidak banyak. Ayo kita mulai. Ayah, kita masak apa? Tentu saja masakan andalan ayah, nasi goreng koki suci. Nasi goreng? Hahaha, kalian dilarang memakai minyak. Tanpa minyak kalian mau masak nasi goreng pakai apa? Haha. Tanpa ini pun kita tetap bisa menang. Xiao Yun, potong dagingnya. Baik. Kali ini, aku pasti tidak akan mundur lagi. Ayah, dagingnya sudah terpotong. Ini. Ini lemak babi. Kalian hanya bilang tidak boleh menggunakan minyak goreng, tapi tidak bilang tidak boleh menggunakan lemak babi. Nona Lucy, ini tidak melanggar aturan kan? Tidak, tentu saja tidak. Anda bebas berkreasi saja. Bagaimana ini? Ada cara seperti ini juga. Kuliner Daxia sangat kaya dan mendalam. Kalian orang asing masih harus banyak belajar. Masih banyak yang harus kalian pelajari. Aku tahu masalah kecil ini pasti tidak akan menyulitkanmu. Angkat dari wajan. Ayah, biar aku saja. Waktunya pas, hanya saja aku tidak tahu bagaimana rasanya, tapi kurasa kalian berdua ayah dan anak bekerja sama, hidangan yang dimasak dengan sepenuh hati, seharusnya tidak terlalu buruk. Apa itu nasi goreng dewa masak? Bukankah itu hanya semangkuk nasi goreng telur? Apalagi, dia hanya membuatnya dengan satu tangan. Aku tidak percaya itu bisa selezat itu. Enak, lezat sekali. Bagaimana jika aku tidak bisa makan nasi goreng selezat ini seumur hidupku lagi, ya? Aneh, mengapa air mataku menetes? Itu karena bawang. Aku menambahkan bawang. Xiao Yun, semua salah ayah. Tidak merawat ibumu dengan baik. Ayah, tidak apa-apa. Ayah masih punya aku. Ayo, kita makan. Aku membuatkan nasi goreng dewa masak untuk ayah. Nasi goreng dewa masak? Ketulusan ditambahkan ke dalam bahan, rasa terbaik di dunia tidak lebih dari ini. Aku umumkan, di babak terakhir, pihak Daxia menang. Pertandingan ini berakhir di sini.
Nona Lucy, apa-apaan lelucon ini? Kau tidak mencicipi masakanku sedikit pun? Berdasarkan apa kau menyatakan mereka menang? Nasi goreng yang dibuat oleh ayah dan anak itu mengandung perasaan tulus yang mendalam. Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan masakan yang dibuat oleh orang serendah dirimu. Aku tahu meskipun tanpa mencicipinya. Diam. Masakan molekuler buatanku ini kalah dari semangkuk nasi goreng telur biasa? Itu pasti kau. Pasti kau. Karena kasihan melihat ayah dan anak itu, jadi kau menyatakan aku kalah, kan? Baik. Aku akan menyebarkan masalah ini. Aku akan membuat lidah dewa milikmu hancur reputasinya. Hahaha. Hahaha. Bagaimana bisa seenak ini? Kenapa ini begitu enak? Mau belajar? Aku akan mengajarimu. Bagaimana? Sekarang kau tahu di mana letak kekalahanmu? Sesuai dengan kesepakatan taruhan kita, mulai sekarang kau tidak boleh menginjakkan kaki di dapur lagi. Tidak mungkin. Aku tidak akan kalah. Aku tidak boleh kalah. Aku adalah ketua Federasi Kuliner Internasional. Aku benar-benar tidak mungkin kalah. Aku akan membunuhnya. Setelah aku membunuhnya, aku akan menjadi dewa dapur yang baru. Ya. Hati-hati. Ayah, kalian semua orang Amerika Serikat, sekelompok pecundang yang tidak bisa menerima kekalahan? Doug, kau sangat berani. Berani menyerang orang di wilayah Daxia secara terang-terangan. Ayo, bawa mereka semua, serahkan kepada pihak berwajib. Apa yang kalian lakukan? Hei, kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Aku adalah ketua Aliansi Makanan Internasional. Kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Aku juga sudah tidak mau ikut lagi. Yay. Coba lihat, Xiao Yun ini bukannya menjadi koki kepala restoran yang bagus, malah berebut ingin mengurus kedai nasi gorengku ini. Sampai-sampai sekarang aku jadi tidak ada pekerjaan. Benar? Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Aku akan keluar untuk jalan-jalan, pergi melihat keindahan, melihat pemandangan indah yang menawan, dan mencoba semua makanan lezat. Kalau begitu, ajak aku juga dong. Baik. Kali ini jangan harap kamu bisa meninggalkanku. Hei, tunggu. Baik, kita pergi bersama, oke? Nick.